Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita akan membahas tentang sumber hukum dalam Islam. Kita mengetahui bahwa sumber hukum dalam Islam yang utama dan pertama itu adalah Al-Quran. Nah, setelah Al-Quran, ada hadis. Kali ini kita akan membahas tentang hadis. Pada pertemuan kedua kali ini, kompetensi dasar yang akan kita kuasai setelah belajar adalah menjelaskan pengertian hadis sebagai sumber hukum Islam, menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, menelaah fungsi hadis terhadap Al-Quran, mengidentifikasi macam-macam hadis. Sebelumnya, ada pertanyaan yang perlu kita sematkan dalam pikiran kita. Pernahkah kita berpikir, bagaimana jika sumber hukum dalam Islam hanyalah Al-Quran? Tentu saja ini tidak menjawab bagaimana caranya sholat. Sholat, dalil tentang sholat diatur oleh Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Bagaimana caranya? Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, ini perlu penjelasan lebih lanjut melalui hadis. Seperti juga sifat sujud. Bagaimana caranya sujud? Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, janganlah menderung seperti derung unta. Sebaiknya ia meletakkan dua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, inilah dia hadis yang hadir sebagai penjelas. Kasus kedua adalah hukum potong tangan. Hukum potong tangan ini disebutkan dalam Al-Quran melalui surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Lalu dari mana kita ketahui batasannya? Batasan potong tangannya sampai mana? Ini hadis sebagai penjelas terhadap ayat Al-Quran. Nah, inilah dia Ananda yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Hadis. Hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya baru atau tidak lama. Sedangkan secara terminologi atau istilah yaitu segala tingkah laku Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dipahami melalui ayat, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya, yaitu Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dari sini dapat kita pahami bahwa segala yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, layak menjadi sumber sandaran hukum bagi umat Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperkuat hukum. Yang kedua, menjelaskan ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, menetapkan hukum baru. Adapun macam-macam hadis adalah hadis qauliyah atau hadis yang berdasarkan perkataan Nabi atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis fi'liyah, hadis yang didasarkan atas segenap perilaku perbuatan Nabi, dan hadis takririyah atau segala persetujuan persetujuan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Jenis hadis, yaitu hadis secara kuantitas dapat dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan hadis secara kualitas dapat dibedakan menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih. Tidak terdapat syadz dan ilat. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun, dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan hanya sebagai bentuk fadhailul amal. Hadis mutawatir dan hadis ahad juga memiliki turunan sesuai dengan jumlahnya.
Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka akan bersepakat untuk berdusta, dan karena itu hadis ini diyakini kebenarannya. Hadis ahad mencakup seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Demikian penjelasan kita tentang hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.